Halo, selamat siang semuanya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ray Atemalam Susanti menanyakan seberapa banyak kita boleh turun berat badan yang aman dan efektif, yang optimal dalam 1 minggu. Dan memang itu sangat individual, itu tergantung seseorang. Tergantung kesehatan seseorang, berat badan seseorang. Tapi pada umumnya yang boleh dibilang boleh turun yang aman dan efektif adalah 0,5 sampai 1 kilo dalam 1 minggu. 0,5 kilo sampai 1 kilo dalam 1 minggu. Kalau kita menurunkan berat badan terlalu cepat, saya tidak bisa rekomendasi itu. Sudah banyak sekali bukti bahwa begitu cepat kita turun, begitu cepat akan naik kembali. Itu kalau bahasa English ada joke-nya, kalau the rhythm method of girth control. Berarti saat-saat kita turun cepat dan drastis, begitu kita selesai akan pasti balik lagi, up and down, yo-yo syndrome, up and down, dan lebih baik ya balik lagi ke istilah orang Jawa yang saya suka bilang, alon-alon asal kelakon, sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit. So kita harus sabar dalam program penurunan berat badan. Kita harus makan secukupnya biar gizi cukup. Kita harus membangun sel otot dengan latihan yang rutin, dan kita harus puas dengan penurunan hanya 0,5 kilo sampai 1 kilo dalam 1 minggu. Itu pun coba pikir, berarti dalam 1 tahun itu sudah 24 sampai 52 kilo dalam 1 tahun. So, saya rasa semua orang akan puas dengan sedemikian. Oke, pertanyaan berikutnya. Dari Katharina Wayudarti. Berapa pola diet yang saya jalanin ternyata tidak berhasil. Saya juga exercise 3 kali seminggu, kurang lebih 1 jam. Apa usia mempengaruhi keberhasilan diet seseorang? Ya, tentu saja semakin kita lanjut usia, semakin sulit kita akan untuk menghadapi program hasil dalam hal penurunan terhadap berat badan. Ya, memang semakin sulit semakin tua kita. Metabolisme semakin susah digencar kembali. Tetapi kalau kita benar-benar rajin, benar-benar melakukan rutin olahraga, benar-benar memperbaiki sistem dalam tubuh, yaitu hormon, gastric situation, kesehatan perutnya. Begitu kita rajin dengan makan makanan yang sehat dan menghindari makanan yang tidak sehat, memang itu pasti bisa di usia manapun kita bisa, tetapi kita harus sabar. Harus benar-benar mencari dan ketemu seorang personal trainer yang bisa mendamping kita dalam program diet, yang bisa mendamping program fitness kita, yang bisa memberikan latihan yang benar, yang kita bisa berterima kasih melalui email saat-saat kita ada pertanyaan, yang bisa satu saat kita telepon ataupun SMS. Jadi seorang personal trainer jangan dinilai hanya dari segi dia memberikan 1 jam dengan berapa dolar, tetapi seorang personal trainer yang akan menjadi penasihat kita, life coach kita dalam program diet, fitness, semuanya 24 hours a day. Ya, dia bisa lewat email atau SMS, kita bisa menanyakan tentang makanan khusus, tentang minuman khusus, tentang kegiatan ini, kegiatan itu, vitamin, semuanya. Ini benar-benar namanya holistic lifestyle approach, bukan hanya diet and exercise saja. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya dari Harry Yan. Saya mau tanya, saya sudah melakukan program diet, yaitu untuk sarapan pagi saya makan cereal dengan campur susu non-fat buah. Untuk siang saya makan nasi, sayur, buah, dan makan malam saya juga makan cereal non-fat sama olahraga. Apakah
olahraga yang tidak itu bikin susah. Ya, kalau saya usulkan kepada Herian harus merubah dia punya cara makan. Jangan terlalu takut sama lemak. Lemak itu membantu metabolisme kita. Biasanya dalam lemak yang sehat, yang good lemak, itu ada nutrient density yang sangat tinggi, ada protein, dan kita lebih baik lari ke hewan dan makan telur untuk sarapan, makan daging dan buah-buahan dan sayuran buat makan siang maupun makan malam, dan harus melakukan olahraga yang rutin. Saya kembali ke olahraga sangat penting juga. Latihan beban harus digabungkan dengan latihan cardio. So, kalau kita hanya cari non-fat dan makan carbohydrate, kita akan tetap mempunyai problem dengan insulin response. Insulin response akan meningkatkan carbohydrate masuk ke darah kita dan masuk ke fat cells dan diganti menjadi lemak dalam fat cells kita. So please, kita menghindari carbohydrate, jangan terlalu takut sama lemak, dan fokus kepada real food, yaitu hewan, seafood, sayur-sayuran, buah-buahan. Baiklah, kalau begitu, ini untuk sementara kita berhenti dulu. Nanti saya lanjut di kemudian hari. Terima kasih, salam Primavit, salam life.